Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang completing and reporting the audit. Kami dari kelompok 10, saya Saskia ini, dan kelompok saya Rizka Fatmala Indriani. Yang pertama, menyelesaikan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan melakukan review atas peristiwa, kemudian tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Salah satu, Codification of Statement on Auditing Standard menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang terjadi dari satu, mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, dan dua, terjadi sesuatu tanggal neraca tetapi belum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Peristiwa-peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kemudian atau subsequent event. Kemudian membaca notulen rapat. Notulen rapat kadangkala sangat dibutuhkan dalam penilaian auditor, karena dalam notulen rapat biasanya terdapat keputusan otorisasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mampu memberikan bukti bagi auditor. Maka, notulen rapat yang dibutuhkan oleh auditor adalah notulen selama dilakukannya audit tersebut. Notulen ini akan digunakan oleh auditor untuk menentukan function substantif yang cocok bagi klien. Adapun terkait pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Yang kedua, mendapatkan bukti mengenai litigasi klaim dan penyelesaian. FASB dalam SFAS, Accounting for Counting, mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh apabila suatu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klien oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor, karena menurut GAAP hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai direalisasi. Kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAPP mensyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus dicatat sebagai kewajiban kontingen, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau diabaikan. Yang ketiga, mendapatkan surat representasi klien. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Ini dapat dicapai melalui surat representasi klien yang umumnya dikenal surat AUSSS, Management Representation, menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti, tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat representasi manajemen, meliputi mengkonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Pengaruh terhadap laporan auditor. Apabila auditor menerima surat rep dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat memperoleh surat rep atau mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dan prosedur audit lainnya.
Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Dalam melakukan review acara secara keseluruhan, auditor membaca laporan keuangan dan catatan yang menyertainya serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan hubungan yang tidak biasa serta tidak terduga, yaitu yang diantisipasi dalam perencanaan audit atau diidentifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Dalam melakukan review keseluruhan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, data perusahaan dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan entitas berdasarkan dinamika bisnis yang mendasarinya, data yang tersedia mengenai kinerja industri, dan data non-keuangan yang relevan, seperti unit yang diproduksi atau yang dijual serta jumlah karyawan. B. Mengevaluasi temuan-temuan. Auditor mempunyai dua tujuan berikut dalam mengevaluasi temuan-temuan, yaitu yang pertama menentukan jenis pendapat yang harus dinyatakan dan menentukan apakah GAAS telah dipenuhi dalam audit. Untuk mencapai tujuan ini, auditor menyelesaikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Yang kedua, mengevaluasi kelanjutan usaha. 3. Melakukan review teknis atas laporan keuangan. 4. Merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit atas laporan keuangan. 5. Merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Melakukan review akhir atas kertas kerja. Yang pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Penentuan auditor atas salah saji dalam suatu akun dapat mencakup komponen berikut. Salah saji yang belum dikoreksi yang secara spesifik diidentifikasi melalui pengujian substantif atas rincian transaksi dan saldo. Proyeksi salah saji yang belum dikoreksi yang diestimasi melalui teknik sampling audit. Estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan dikuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Jika auditor merasa bahwa risiko audit tidak dapat diterima, maka auditor harus melaksanakan pengujian substantif tambahan, meyakinkan klien untuk melakukan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi risiko salah saji yang material. 2. Mengevaluasi kelanjutan usaha. The auditor of an entity ability to continue a going concern menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya dalam suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Biasanya, informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tampak di posisi aset yang besar di luar arah bisnis yang biasa, merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar, atau melakukan tindakan yang serupa. 3. Melakukan review teknis atas laporan keuangan. Daftar periksa yang lengkap kemudian direview oleh manajer dan partner yang bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka, review teknis juga harus dilakukan atas laporan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa tersebut mencakup hal yang berkenaan dengan bentuk dan isi dari masing-masing laporan keuangan dasar termasuk pengungkapan yang disyaratkan. 4. Merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit atas laporan keuangan. Dalam penyelesaian audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab akhir atas langkah-langkah ini terletak pada partner yang melakukan penugasan itu. Sebelum mengambil keputusan akhir tentang pendapat, biasanya diadakan suatu konferensi dengan klien.
temuan ini, auditor melaporkan temuan-temuan secara lisan dan mencoba memberikan alasan dasar yang rasional untuk melakukan penyesuaian dan atau pengungkapan tambahan. 5. Merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor pada sebuah perusahaan publik kemudian harus membentuk pendapat. Yang pertama tentang kewajaran pernyataan manajemen dan yang kedua tentang kecukupan pengendalian internal atas laporan keuangan pada tanggal neraca. Jika auditor percaya bahwa ada kelemahan material, kemungkinan lebih dari kemungkinan kecil bahwa salah satu material secara individual atau agregat dapat terjadi dalam laporan keuangan interim atau tahunan. Auditor harus menyatakan adverse opinion tentang efektivitas sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 6. Melakukan review akhir atas kertas kerja. Review yang dilakukan partner atas kertas kerja dirancang untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan adalah akurat dan lengkap. Pertimbangan yang dilakukan oleh bawahan adalah layak dan tepat pada situasi bersangkutan. Penugasan audit telah diselesaikan sesuai dengan kondisi dan syarat yang ditetapkan dalam surat penugasan. Semua pertanyaan tentang akuntansi, auditing, dan pelaporan signifikan yang timbul selama audit telah diselesaikan dengan tepat. Kertas kerja mendukung pendapat auditor. KAS dan kebijakan serta prosedur pengendalian mutu kantor akuntan telah dipenuhi. C. Berkomunikasi dengan klien. Komunikasi antara auditor dengan klien pada penutupan audit melibatkan komite audit dan manajemen. Kemudian, komunikasi komite audit membicarakan hal berkenaan dengan pengendalian internal klien dan pelaksanaan audit. Sementara komunikasi dengan manajemen dilakukan melalui surat manajemen. Adapun prosedur audit dalam komunikasi dengan klien yakni 1. Mengkomunikasikan hal-hal berkaitan dengan pengendalian internal, mengkomunikasikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan audit, menyiapkan surat manajemen. Tanggung jawab setelah audit. Yang pertama, peristiwa kemudian antara tanggal dan penerbitan laporan. Menyatakan bahwa auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan atau melaksanakan suatu prosedur audit apapun selama periode waktu itu guna menemukan peristiwa kemudian yang material. Akan tetapi, jika pengetahuan tentang peristiwa semacam itu menarik perhatian auditor, maka ia harus mempertimbangkan apakah perlu melakukan pengungkapan atau penyesuaian atas laporan keuangan untuk peristiwa itu. Apabila penyesuaian diperlukan dan manajemen secara layak mengubah laporan tersebut, maka auditor dapat melakukan laporan audit standar. Apabila pengungkapan yang diperlukan dibuat oleh manajemen, auditor juga dapat mengeluarkan laporan audit standar, asalkan laporan itu diberi tanggal kembali agar sesuai dengan tanggal peristiwa kemudian. Yang kedua, penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan fakta yang ada setelah audit pada tanggal laporan audit. Namun SAS 1 menunjukkan bahwa jika auditor menyadari adanya fakta tersebut dan fakta itu mungkin mempengaruhi laporan yang setelah dikeluarkan, maka auditor diwajibkan untuk memastikan reliabilitas informasi itu. 3. Penemuan prosedur yang dihilangkan. Ketika menemukan suatu prosedur yang telah dihilangkan, auditor harus menilai kepentingan hal itu bagi kepentingan hal itu kemampuannya saat ini untuk mendukung pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan. AU S9005 menunjukkan jika auditor memutuskan bahwa pendapatnya tidak dapat didukung dan auditor yakin bahwa orang-orang saat ini mengandalkan pada laporan itu, maka auditor harus segera melaksanakan prosedur yang dihilangkan atau prosedur alternatif yang akan memberikan dasar yang memuaskan atas pendapatnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.